Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Man 1 Trenggalek yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ini hampir seharian tadi hujan. Ini membuat suasananya cukup dingin, membuat kita menjadi males, membuat kita menjadi aras-arasen. Alhamdulillah panjenengan semuanya yang rawuh di sini bisa mengatasi malesnya, bisa mengatasi rasa dinginnya itu, untuk tetap kita sebagaimana biasa setiap hari Ahad maghrib isya kita laksanakan, kita cas iman takwa kita kepada Allah, ilmu kita dengan saling tawasabil haq tawasabis sabr. Kita doakan kalau ada jamaah yang tidak rawuh, mudah-mudahan kalau karena sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Kalau ada jamaah yang tidak mau karena terkritiki, mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah. Yang belum dapat hidayah, yang belum tahu, mudah-mudahan ya menjadi tahu dan mau ngaji. Nuwun sewu, nek Ahad kemarin saya kena radang, sekarang radangnya sembuh, alhamdulillah. Watu teko. Nah, ini kacau nih. Nggih. Nah, nggih, jadi nggih belum maksimal lah, tapi nggih insyaallah bisa. Nanti kalau pas ngaji ada iklan lewat watuk, nggih dimaklumi mawon. Nggih, memang begitu nggih. Oke, baik, langsung mawon. Ini untuk hari ini kita membahas tentang wadiah, bukan hadiah. Wadiah yaitu titipan. Nah, kemarin titip beli, sekarang titipan. Sekaligus nanti cukup sekaligus titip jual. Satu, al-wadiah ini menerima barang titipan, ini berasal dari kata wada'a yada'u wada'an, berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Sesuatu itu berupa barang tentunya. Kemudian pengertian titipan. Wadiah adalah penitipan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara, dirawat, atau disampaikan sebagaimana mestinya. Nanti ada beberapa kemungkinan. Tidak dipelihara, dirawat, disampaikan. Rukun dan syarat titipan. Ini 3 rukun dan syarat titipan, yaitu 1, orang yang menitipkan, jelas niki yang disebut muwaddi, dan orang yang dititipi mustaudi. Ada orang yang menitipkan, tentunya ada yang dititipi. Nah, nitipnya orang yang dititipi ya pripun, kan tidak mungkin. Orang yang menitipkan dan dititipi barang ini syaratnya harus sudah dewasa dan berakal sehat. Wong gendeng dititipi, sing nitipi luwih gendeng nanti, kan tidak mungkin. Nah, kemudian yang kedua, ada barang yang dititipkan, harus ada nih barangnya. Kalau tidak ada barangnya kan lucu. Mas Teri titip ya apa Pak? Stop, pokoknya titip ya. Piye nek ngoten niku. Nah, barang yang kita harus berupa harta yang dapat disimpan dan diserah terimakan.
jelas niki. Kemudian sigot atau ijab kabul, insya Allah niki hampir semuanya mudah dan terpenuhi. Berikutnya, hukum menitipkan. Menitipkan hukumnya pripun? Akad wadiah menitipkan sesuatu kepada orang lain ini hukumnya mubah, boleh. Boleh. Ini orang yang menitipkan itu hukumnya boleh. Tidak menitipkan ya tidak apa-apa. Orang dosa, orang berpahala. Boleh, hukum asalnya boleh. Dalilnya di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmizi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Addil amanata ila man ing tamanaka, yaitu kata Rasulullah SAW, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu. Wala tahun man khonaka, dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ini hebat Islam nih. Panjenengan dikhianati uang tapi tidak boleh mengkhianati. Biasanya lek dikhianati kan bales siji impas. Nah, tidak, Islam tidak begitu. Kita dikhianati pun, kita diapusi, dipelekor, tetap kita tidak boleh. Ini gitu nih. Nah, ini hukum orang yang menitipkan mubah. Sekarang pripun orang yang dititipi hukume. Nah, ini. Saya menitipkan ke Mas Teri sesuatu, hukumnya saya menitipkan itu boleh. Dan Mas Teri, kalau saya titipi niki hukumnya ada 4. Nanti tergantung. 1, wajib menerima titipan niku, yaitu wajib hukumnya bagi orang yang mampu dan merupakan orang satu-satunya, dan orang yang menitipkan dalam keadaan terpaksa. Pripun niki? Kasusnya wonten ndak niki? Saya ulang, orang yang menerima titipan niku hukumnya wajib lek dia tidak menerima dosa, dengan catatan itu bagi orang yang mampu dan merupakan orang satu-satunya, seorang yang liyane, dan orang yang menitipkan dalam keadaan terpaksa. Kita ini pripun niki? Misalkan kalau zaman dahulu orang mungkin perang atau merantau berdua, tengah dalan A sama B, A tiba-tiba kena terserang penyakit kayak saja wis parah wis, nah dia kan punya barang nitip, engko lek wis teko kono kowe mulih teko omah iki kekno bojoku, misalkan begitu. Wajib jenenge ora nek liyane, penjenengan tok kayak ora nek liyane, dan orang ini ndak punya pilihan ya mek jenengan, nggih menjadi wajib. Oh aku semula dhewe ora mungkin ya, itu ke dalam kondisi seperti itu hukumnya wajib. Lek kasus sekarang kita nih nopo nih, wonten ndak? Sambil dipikir nanti. Pokoknya dalam kondisi seperti itu wajib hukumnya. Yang kedua, sunnah bagi orang yang mampu dan bisa menjaga amanah itu. Yang ketiga, haram bagi orang yang tidak mampu melaksanakan sebagaimana mestinya. Ya dititip malah didol. Wah, ini tidak boleh, itu haram. Yang keempat, makruh bagi orang yang mampu tapi tidak percaya dirinya. Jadi ya iso tapi
aku bla bla bla, ini alasannya, nah itu menjadi makruh. Jadi panjenengan kalau dititipi, nanti kita lihat barang yang dititipkan itu apa, bagaimana bentuk titipannya. Nanti dalam keadaan kita keseharian nanti akan banyak kasusnya, nanti kita lihat. Berikutnya, macam-macam titipan. Ada dua jenis. Satu, seseorang menitipkan sesuatu atau barang untuk dirawat atau dipelihara oleh orang yang dititipi itu. Ini sering dulu ketika saya masih di Kalimantan, saya bujangan, hampir setahun berapa kali ngoten. Kenapa? Contohnya, kalau biasanya kalau di sana udah kerja 3 tahun itu cuti besar. Cuti besar itu 40 hari kerja. Kalau cuti kecil per tahun 14 hari kerja. Atau kalau dia sekolah lagi di Cepu, sekolah lagi biasanya setahun. Nah, saya sering itu dititipi, ini kon jaga omahe selama setahun. Nah, saya sering itu nggak mas dan sebenarnya dipasrai pas sekolah lagi itu dipasrai kon jaga setahun. Nah, nanti enek bahasanya apa, tugas-tugas, apalagi kalau dia duwe mobil, nggak mungkin digawa mobil, omah sak isine, punya binatang piaraan. Nah niku sing bingung soalnya terakhir di pasrah niku kura-kura kecil itu loh, begitu mulai digojol orang mati, tambah lemu gawede, malah ndak seneng. Kenapa? Ini untuk hiasan kecil bagus dari Cina itu. Niki makan ini sehari saja sedikit, saya ndak brung gede malian. Seneng lemu dan sebagainya. Nah, niki suruh merawat. Tapi saya pernah titipi burung kicau, saya ndak mau. Saya paling ndak sinung. Sinung bahasa Indonesianya apa niku? Sinung. Ndak cocok. Ndak, pokoknya mati saya ora cocok lah begitu. Ora sinung. Sing ngrene sinung nih apa? Pak Agus sinung apa niku ndak ngerti Pak Agus. Iya, lek bahasa Medannya sinung nih apa nggak? Pokoknya lek miara sesuatu lek ndak sinung itu mati, hilang, mati. Saya begitu. Ya sepokoknya ora pawak lho Jawa neh iku. Ya, seperti itu. Nah, ini dipelihara. Nah, ini untuk dipelihara, dirawat dan sebagainya. Kalau mobil dan sebagainya ya tentunya kon manasi, tapi ora kon manasi tok kon ngenggih. Nek dipanasi tok beda. Setahun dipanasi rugi, ya saya nggih. Kedua, seseorang menitipkan sesuatu atau barang kepada seseorang untuk disampaikan kepada orang lain, kan begitu. Kalau tidak suruh memelihara, ngerawat, kan nyampaikan kepada orang lain. Berikutnya, hukum menyampaikan titipan yang diterima. Hukumnya apa? Bila dititipi suruh menyampaikan, hukum asalnya adalah wajib. Dalilnya surat An-Nisa 4 ayat 58. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanah niku. Nah niki nggih angel niku menyampaikan amanah niku. Amanah panjenengan dapat bantuan ke pemerintah pusat. Nah, dhisik kan nglewati provinsi, kabupaten.
Mosok talang dilewati banyu talange ora teles. Nah, kan prinsipnya ngono. Jadi ya nglewati ning provinsi berkurang, ning provinsi diterima berkurang. Prinsipnya ngoten, talang dilewati banyu ya teles. Nggih kan? Nah, begitu. BLT nggih ngoten, petugasnya ya ditarik. Wes macam-macam seperti ngoten niku. Nah. Pun dipacing guyu kula watuk kok. Berikutnya, menitipkan dan atau menerima titipan yang haram, jelas haram. Dititipi kok ciu, semuanya jelas kok haram. Sing menerima niku haram. Menjenengan pun paham niku apa yang haram dititipkan. Berikutnya, memanfaatkan atau memakai barang yang dititipkan niki sing sering terlanggar. Satu, ada beberapa keadaan. Jika akad titipan adalah untuk diberikan, disampaikan kepada orang lain, maka orang yang dititipi tidak boleh memakai, memanfaatkan sesuatu atau barang tersebut. Lagi lek panjenengan dititipi kon disampaikan kepada orang lain, aja dipakai. Contoh, saya dititipi seseorang dikon kene sarung neng Pak Anwar, tak nggesek, nggak boleh nih, tak nggesek, saja kok apik ngono. Tak nggene sik tak reyen nggih salat Id. Nah, itu enggak boleh. Nah, atau pokoknya intinya kalau disampaikan jok diengge. Disampaikan. Dua, jika akad titipan adalah untuk dirawat oleh orang yang dititipi, maka barang itu juga tidak boleh dimanfaatkan. Napa kira-kira? Nah, contoh sepeda motor, lek akote iki aja tok engge, mek panasana tok. Aja ditumpaki. Ya panjenengan oke, ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa, inggih siap. Ya ora apa-apa, berarti tidak boleh dipakai. Tapi lek iki motor ya setahun ya lek dipanasi tok ora tinggi rusak ya ngene ora apa-apa. Ya enggak apa-apa. Saya nggih ngoten. Sering mobil Vespa pengalaman. Macam-macam kendaraan niku. Hardtop. Tadi saya lihat ada ketemu hardtop kelingan, wah hardtop nih sik enak juga mobil hardtop nih. Ya gagah ngene iki. Keren nih numpak hardtop niku. Nah, mobil hardtop nih. Nih. Sakniki bangkrut niku. Bensin ini niku 1 liter dulu 7 kilo atau 8 kilo ya bangkrut. Ketiga, jika akad titipan adalah untuk bisa dipakai, dimanfaatkan, ya enggak apa-apa, memang dimanfaatkan. Ya motor, mobil, kayaknya ya akadnya itu panjenengan perhatikan. Akadnya itu ya bisa jadi barang yang dititipkan itu kita lihat kalau memang untuk disampaikan tidak bisa dipakai ya enggak ya tinggal kita nanti bagaimana akad titipannya niku dan apa yang dititipkan. Berikutnya, meminta bayaran upah dari titipan. Saya nitipkan ke Mas Teri, Mas Teri njaluk upah oleh nopo angsal, boleh. Ya nggih Pak, tapi ya kudu diopahi, mosok ngerawat ora diopahi. Minta boleh ndak boleh, halal niku. Tapi biasane sing nitip niki nggih ngerti biasane niki setahun ini bensin begini harus diperhitungkan iki sekian. Nah, ya saya begitu, saya nggih ngoten dititipi kayak duit.
setahun begini, ini misalnya bayar listrik ini sebagainya. Pokoknya ngerti, insya Allah ngerti. Tapi orang ngerti panjenengan jaluk meminta bayaran terhadap barang yang dititipkan niku boleh. Lek panjenengan mosok ngene dititipi ra njaluk bayar, ndak gelem ya sudah, saya tidak mau. Cari orang yang mau gratisan bahasane. Nggih boleh. Intinya meminta bayaran upah dari yang orang yang mau nitipkan itu intinya boleh. Ya dititipi ora dibayari boleh nggih ndak apa-apa, terserah panjenengan yang dititipi niku. Tapi biasanya yang menitipkan itu nggih ngerti kok. Lah dititip niki napa nggih ngerti insyaallah pun, jangan khawatir niku. Berikutnya menjual barang titipan. Wis rasa didalili niku jelas tidak boleh. Lek titip jual beda niki. Kan titipi motor digadekne motore. Oh, blahen carane niku. Dituntut nanti. Ya. Wis rasa didalili pun ngerti tapi nggih ndak apa-apa didalili ben wae intinya barang itu kalau dititipkan. Pak ini perhatikan ini kunci pertanyaan berikutnya nanti. Lek dititipi tidak boleh didol. Kecuali akadnya titip jual. Nah, nanti titip jual ini beda nanti. Dalilnya kemarin sama dengan Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud ini. Wala bai'u ma laisa indaka. Jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu. Dititip ini kenapa menitip panjenengan? Bukan, tidak boleh didol. Nah, bisa dipahami nih, ini kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan nanti berikutnya. Berikutnya langsung masuk titip jual. Jadi titip beli, titipan, sekarang titip jual. Ora sah wong liya, contone kula kan buka warung. Nah, dagangan kula tuh banyak yang titipan. Misalkan niki aqua niki snet dari penjualnya, dari produsennya. Pak niki titip niki kok kula misalkan 1.500 per siji ngeten niki. Terserah jenengan jual berapa, saya minta 1.500. Saya jual terserah, mau tak jual 10.000 ya ora apa-apa. Dia terima 1.500. Gampang ini betulnya. Apapun bentuknya apapun. Biasanya makanan semacam-macam dengan catatan kita mek dititipi tok. Ora kon ganti kok lek ora payu tukune numpak ya ora sudi. Mesti enggak begitu, biasanya mesti itu pokoknya ini sekian 1.000 wis piro terserah, nanti dijual, nanti dicek dia. Kalau makanan ya umumnya makanan nanti dicek misalkan seminggu sekali dicek laku piro total, enggak apa-apa niku halal. Nah, jadi terserah jualnya, terserah pokoknya dari dia misalkan ya 1.000 ya kita terserah. Niki umumnya ngoten niku, umumnya rata-rata sing jualan niku begitu. Nah, sing ora dodolan mungkin ya ndak tahu mungkin. Nah, ini titip jual. Nanti kita kembangkan. Berikutnya titip napa selain titip jual, titip beli, titip napa kira-kira yang belum? Titip absen ini lah kuliah. Saiki ora iso titip absen. Dhisik tanda tangannya iso dipalsu kabeh. Ya pengalaman lho. Titip napa? Salam. Ada enggak pernah dengar hadisnya titip salam? Misalkan titip salam, misalnya Pak Anu nanti naik ketemu titip salam ya.
Misalnya saya Pak Nur udah ketemu Pak Anwar nih suara ketemu kok titip salam nggih. Nah, itu pripun? Boleh niku. Kita lihat dalilnya. Mungkin jarang dibahas niki. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, ini sebutan untuk Aisyah atau yang lain adalah ya Humaira. Aisyah, cantik nggak jenenge Aisyah dipanggil Aisyah. Ini adalah Jibril. Ia, malaikat Jibril menitipkan salam untukmu. Malaikat Jibril menitipkan salam kepada Aisyah lewat Rasulullah. Lalu aku menjawab, Aisyah menjawab, wa alaihis salam wa rahmatullah. Aisyah berkata, dia Jibril melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Cuma niki jangan disalah artikan. Pripun salah artikan? Mas Teri titip ning bojomu ya. Salam lho bahaya lek ngoten kok. Kok bendino Pak Akur titip salam ning bojoku lah blaen kok. Jangan-jangan Pak Akur naksir bojoku dihajar mawon ya, tidak boleh lah begitu. Ada masalah ya. Kasus niku ya. Ya, jadi ya ini adalah ini boleh jelas malaikat Jibril kan orang duwe ngesir orang mungkin. Ya. Lek sekedar mungkin ya koncone dan sebagainya ya sekali-kali asal tidak ada sesuatu nggih ndak apa-apa. Tapi nek misalkan anu kan ndak penak. Pak Agur titip salam buat Bu Kotim. Nek bolak-balik ngono benek apa iki? Lek titip amplop duitnya gede no ya rada pantes ngono. Nah niki boleh tapi nggih kita harus ya hati-hati. Ya lek wong sepuh-sepuh mungkin ya ora apa-apa. Titip ning mbahmu ya Mas Teri titip mbah ngono suwi ora ngira apa-apa ngono. Titip mawon dan sebagainya. Berikutnya, niki sing kasus sing ruwet niki. Kadang banyak salah paham, salah dipahami. Kinten-kinten napa? Sebelum saya pertanyaan, saya buka kasusnya niki. Contoh niki. Ada seseorang talah Mas Teri. Ya, Mas Teri. Oleh bantuan ke pemerintah 50 sak semen. Nah, ini kasusnya kuatah nih. Kemudian kan orang mungkin langsung dikirim ke Mas Teri. Kasusnya selama ini adalah kon juga neng toko bangunan Lancar Jaya, misalkan begitu. Kan begitu. Mas Teri seseorang dapat bantuan dari pemerintah 50 sak semen Gresik. Diambil di toko bangunan Lancar Jaya, misalkan begitu. Ini alamatnya dikasih surat pengantar atau dikasih tahu oleh RT dan sebagainya. Ini bisa dipahami di sini. Nah, kasus yang banyak, ini kasusnya macam-macam nih. Satu, dijukuk duit, diuangkan di toko itu. Kasusnya banyak ngoten niku. Dua, juku tahun depan atau karena saiki ora butuh. Kasus yang lain, 50 kan tadi, dijukuk 10 sak semen, sing 40 diganti mungkin ora barang bangunan yang lain. Woi, kasusnya ini mau macam-macam nih. Kasusnya macam-macam. Misalkan dia butuhnya kok 10 sak tok, dikai 50 kan sisa 40. Kok bagian ditukokne wesi macam-macam. Lah niku pripun ngoten niku? Kasus niki mulek niku. Kita preteli satu persatu mawon. Satu, sing paling bener dan tidak ada masalah, ya diambil 50 sak semen. Bah,
selesai ini, wis ndak ada masalah apa-apa. Nggih kan? Nah, sudah selesai lek begitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Masyarakat ini pinter. Sing nitipne ya pinter, sing toko bangunan pinter pengen iso golek untung kabeh. Kan pasti begitu. Paling dilewatne Nun Sewu, dilewatne kecamatan lurah, wis mesti ku. Itu tadi talang ngedile mosok ora mesti diatur. Akhirnya sembuh niku. Mesti begitu. Nah, sing paling bener amanah diambil semen tadi, strip. Nah, kasusnya tidak begitu. Satu di duit. Pripun nek diganti duit. Kira-kira oleh ndak niku? Jelas dari pemerintah oleh 50 semen, wis jelas semen. Jukuke ning toko bangunan. Kira anggap aja semen itu 50.000 ngeten sake nggih. Berarti kali 50 pinten? 2,5 juta. Biasanya nek juga mesti orang mungkin 2,5 juta. Mesti turun. Ora gelem sing toko bangunan iku penak men. Nek gelem juga semen nek duit ya mesti paling tidak malih 2 juta. Terus pokoknya orang mungkin 2,5 juta niku mesti di sunat niku. Lek kong kali kong seperti ngoten niku pripun niku? Dosa niku ndak boleh. Ya, yes. Akhirnya kan mesti begitu disunat ya karena kita ora butuh semen tinggi opo. Seorang yang dibangun kan malah duit. Tapi kan laporannya tetap semen 50 sak. Ndak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak ngoten niku. Nah, lek begitu berarti kong kali kong antara aslinya dijual tuh boleh. Dijual itu boleh, diterima dulu baru didol. Itu boleh. Tapi kan ini tidak. Terus langsung diuangkan, diambil di toko itu. Nah, niki yang tidak boleh niku. Berdosa semua niki. Ya, berarti kerjasama. Tapi lek diterima dulu seret kayak didol neh kan sudah diterima barangnya, sudah menjadi haknya, didol neh boleh. Didol nehnya Pak 20.000 wis ra apa-apa ya ndak apa-apa. Ingat nih, hukum jual beli itu bahwasanya jangan kamu jual barang yang belum kamu terima. Kan ndak boleh niku. Diterima dulu. Nanti Pak semenku tek nah sret ditok ning gudang wis Pak tak balekne. Lah kan padha ae. Repot tak ndelehne memang begitu biar betul kita hadisnya begitu. Tapi lek tidak, ndak boleh niku. Sing kasus lain niki nitip duit neng toko bangunan, ini nitip aku 10 juta. Kok tak cukup nanti. Jukuknya bukan duit tapi barang. Kasusnya Pak kathah ndak niku? Kathah niku. Pripun lek ngoten kasusnya? Mas Tri toko bangunan. Kula nitip Mas Tri, aku oleh model arisan 10 juta. Aku rencana bangun 2 tahun ke depan atau 1 tahun tak titip nih duit sampean 10 juta. Nitipkan boleh ndak? Boleh. Nitipkan ini boleh, cuma kan mungkin perjanjiannya nanti Mas Tri tak cukup barang. Kathah niku, kathah. Atau tidak begitu, beli pura-pura beli semen 50 sak diduiti, tapi ora dijukuk saiki. Dijukuke mbok kapan? Wis pokoke kira-kira Pak setahun kas aku. Begitu. Ada barang itu udah dibeli. Kan malah ruwet ngoten niku. Itu siasat mensiasati. Tapi sekali lagi yang pertama tadi kalau titip duit, kalau ngambilnya nanti, niki Mas Tri niki duit niki berarti kan menjadi duit titipan. Biasanya mesti diputer. Nggak boleh.
Kenapa? Niki uang adalah uang titipan. Piye lek akote Pak wis karepmu puteren ngenen modal. Ngenen modal pokoknya nanti aku lek pas butuh sewaktu-waktu tak jukuk barangmu. Lek ngoten pripun? Nah itu berarti memang itu boleh kalau iki ngenen modal 10 juta niki. Tapi lek iki titip duit 10 juta. Panjenengan dititipi ya harus kudu pinter, gak lek dititipi tok. Kecut roh duit wendele tok. Gak akote ndak begitu Pak Akur, ini kita sampean pokoknya tak nggih modal piye. Berarti sampean ya bahasane bukan nitip. Minjem ndak apa-apa, tapi bukan nitip. Akotnya di depan begitu ndak apa-apa, tapi dititipi nggih, ngono tok ndak boleh. Oke. Nanti ngambilnya nanti bisa tahun depan, krusnya tuh krus sekarang apa krus nanti? Krus nanti. Kan harga niku nun sewu naik biasanya. Semen naik ya, saya lama ndak beli semen ini. Pinten semen sak niki? Berapa Pak Agus? 60. Wah, 60. Oh. Sing merek man ora enek ya? Enggak ada ya. Enggak nanti pabrik semen man. Ya, pokoknya begitu. Jadi krusnya itu adalah krus nanti. Pun teman-teman pertanyaan mawon ben sing kasus-kasus niki banyak contoh-contoh niki. Lek ngombe malah anu terangsang untuk pengalaman beberapa hari begitu ngombe mangan mesti watuk-watuk terus. Mas saya ndak wani ini bar ngaji ra apa-apa nggih. Ada beberapa menit mungkin 10 menit Afadhal kalau ada pertanyaan bab titipan nggih. Nggih. Yang uang tadi kan apakah kalau kita sudah kan namanya uang terus kita putar, kalau masuknya langsung di tabungan kan berupa angka nominal. Yeah. Jangan kalau uang yang cash otomatis kebuat hidup. Nah ya itu. Jadi ikut. Apakah kita harus memperbarui akadnya lagi? Makanya kalau nih iki titip 10 duit 10 juta mek ngono tok aja gelem. Nek panjenengan pedagang gak lek ngono iki berarti kon jaga panjenengan minta bayaran iki boleh. Wah, seingat saya ndak ada di Belanda itu orang yang nabung niku malah bayar niku sing bener. Wong nabung bayar sesuai dengan jumlah uangnya, kena biaya. Kita kan tidak, malah oleh hadiah. Kaitannya itu yang repot itu. Setahu saya di Belanda ada itu, bang opo nggak tahu pokoknya. Kita nitip niku bayar. Itu pun ada mungkin setahun sekian, begitu. Itu yang bener aja begitu. Untuk biaya perawatan jogo niku. Nah, misalkan duit kayak duit tok ya mesti kedudut seret mesti niku mesti. Makanya nih dalam ilmu manajemen yang baru bendahara itu mesti dapat non sewu sekian persen itu dapat. Dia megang duit itu mesti dapat 10% atau dari uang itu. Berat jadi bendahara niku. Saya begitu dulu pegang duit miliaran. Ya ada, fee-nya untuk itu ada karena amanah niku berat. Jadi dititipi duit dengan pun gelem ya akote ya berat niku. Lah dititipi duit itu abot angel pun oleh kedudut-dudut. Malah ngomong ya serapopo tapi nanti ini saya pakai Pak Nes waktu itu tak ganti tapi ini mesti saya pakai. Ya enggak apa lah begitu. Terserah Pak Akur. Pokoknya nanti waktu misalkan nitip sebulan, bulan depan tak ambil serah dipakai. Ya enggak apa-apa lah begitu. Ya, itu akadnya di depan itu. Termasuk kalau toko bangunan. Jadi Pak ini titip nanti pripun akadnya. Nanti tak cukup barang Pak setahun depan. Tapi ingat Pak niki duit ini saya putar untuk
modal saya. Lek ngono ndak apa-apa, tapi nek titip tok diterima, bahaya niku. Hanya menjaga titipan ini ndak boleh. Makanya Pak yang ditipi harus pinter. Harus pinter, ndak apa-apa. Akadnya itu yang menentukan, karena pembicaraan kita nih, akadnya itu yang menentukan. Termasuk ucapan itu nun sewu. Ucapan tok itu bisa menjadi syirik, menjadi misalkan ucapan syahadat, ucapan kepada orang kafir, talak, ini kan ucapan. Ngono tok apa bedane? Beda, ucapan itu bahaya. Akadnya niku. TV terutama duit. Ya, kok nomor seri ini kudu iki, ya ndak begitu, ndak bisa, ndak begitu. Titip duit, mana nomor seri ini niku wis. Pak, kok titip duit 1 juta, nah, kapan juga tahun depan, nah, wis, apa tadi duit itu tak nggih. Pokoknya pas cukup enek 1 juta. Ya ndak apa-apa lah begitu. Ya. Sinten sing nitip duit? Ora enek nggih. Nggih. Nggih, Pak. Kono se Pak Romlan. Kalau ada titipan atau sumbangan, sumbangan kegiatan, kegiatan itu sifatnya insiden. Kemudian yang dititipkan itu barang yang mudah leleh, contoh, Udah rusak kan ya. rusak, saya sabun. Nah, karena itu ya untuk hemat biar tidak rusak itu titipan itu dipakai, tapi dengan alasan besok kalau sudah waktunya dipakai diganti. Nggih. Kalau akadnya depan begitu boleh. Contoh. Tidak ada akad-akadan karena itu sumbangan untuk kegiatan itu supaya insiden, belum ada kegiatan. Ya dikasihkan langsung karena kita tahu ini bahaya. Contoh, panjenengan dititipi nasi bungkus. Kon kene wong sing banjir niku. Kan jelas tahu niki nasi bungkus, ini tahannya paling 12 jam misal begitu. Apa wis dicampur dadi siji. Pocol campur siji mesti itu paling 2 jam wis metetek niku. Nek tahu begitu langsung sampaikan. Sing repot ini ditahan-tahan. Ya, kita kan tahu niki yang dititipkan niki nopo. Kan mesti tahu niki. Wah nasi ya udah langsung. Lek mentah, nah itu kan diolah enak niku. Lek barang, ya kita kan tahu apa yang dititipkan niku. Lek barang itu awet, penak. Duit awet. Barang itu niki awet. Sing ndak awet niku buah, misalkan buah. Kayak buah wis diirisi yo. Belane ora dadi kene niku. Yang dadi kene mawon. Lek sabun ditipi sabun untuk bencana, nah, sabun kan aman niku. Nah, ingat niku, kalau memang untuk disampaikan, lek kita tahu itu cepat rusak, ya disampaikan segera. Kalau tidak cepat rusak, lek sabun kan yo suwi niku, tahunan niku. Tapi pripun nek misalkan Pak niki panitia ya perlu sabun lho Pak. Engko lek kita butuh yo juga iki. Lek sing nitipi nggih ora apa-apa, bermanfaat ya ndak apa-apa. Tapi lek aja Pak iki nggih anu, berarti tidak boleh. Jadi kita cerdas-cerdas ketika dititipi niku. Jangan sampai mempersulit diri kita sendiri. Karepe nulung malah kita kejebak nanti. Nah, hati-hati nek dititipi niku berat. Mungkin kita melihat ada mudorotnya dan sebagainya. Niki misalkan niki Pak titip sepeda motor karena cah cilik. Wis dikene motor ya. Niki lihat kene saiki iso-iso malah nabrak nanti. Nah, niku dengan pertimbangan ya apa? Ya, karena ini mudorotnya ada. So, ditambahin, pripun nggih disesuaikan nanti Pak Rudi. Titipan yang berupa kendaraan. Nggih. Ada bensinnya misalnya. Iya. Bil. Terus terakhir pengembalian itu misalkan aja bensin pertama full, Nggih. apakah harus dipenuhi?
Ya, akote Pak, iki nitip mobilku penuh bensinnya full. Kok balik kudu full. Enggak itu. Maksudnya akotnya misalkan kan, wis nah gitu pakai. Nggih, berarti enggak apa-apa kok pakai kan. Pakai berarti ya dipakai. Bensin entek ya enggak apa-apa. Tapi lek Pak iki tak full, engko balik kudu full. Misalkan saya minjem Pak Rudi motor. Ini Pak Agur ini motornya full, bensinnya maksudnya full, balik kudu full. Oke, berarti balik kudu full. Tapi lek Pak Rudi nyilih motore, nggih, monggo nggih Pak Agur. Pas saya terima full mulai kosong. Niku dosa ndak? Dosa tidak, tapi awas Pak Agur nyilih neh ora sudi. Ben nyilih full kok mulih entek. Tapi kan akote mek nyilih boleh. Kan ya ndak dosa. Cuma awas sudah. Enggak. Secara akad tidak apa-apa, tapi kan tidak mungkin begitu. Kita kan mesti yang ganti bensinnya lah paling tidak. Aku wis bensinnya entek, bane kempes, blotot, kotoran. Ora gelem ngumbah. Wis ora apa-apa Pak Agur, batine awas katanya gitu. Tentunya kita yang apa nek sing ngoten niku? Ada ngoten niku ada. Tapi jenengan lek ya ora apa-apa men tujuane nulung kok ngerti. Sing nyilih ki misalkan Pak Akur nyilih mobilnya Pak Nur. Ya Pak, ya mesane Pak, wis ora apa-apa Pak. Bensin entek ora apa-apa Pak Akur, ora apa-apa. Kayak kotor pisan. Tapi lah sing nyilih iki wong sugih kayak pegel kita. Kita kan juga kadang ya tahu iki sing nyilih iki wong kepepet. Memang iki tinggi nun sewu ngeterne anake sebagainya orang duwe duit. Ngerti ngono, nyapa Akur tak kayak 5 juta neh nusip. Lek ngerti gitu. Penakan nggih. Yang lain? Oke, Pak. Oke. Nah, yeah. Kemudian karena ke pegadaian akhirnya mengikuti aturan pegadaian. Yeah. Jadi akadnya jadi pinjam. Yeah. Yeah. Akhirnya waktu mengembalikan uang kan pakai bunga. Jadi bunga itu dianggap ongkos penitipan. Yeah. Boleh. Gade lelang sudah ya? Sudah. Karena tidak direkam. Belum hadir, intinya lek iso rasa digadekne. Nek gadekne kan berarti kan minjam untuk menguatkan pinjaman itu ada barang. Intinya kan begitu. Boleh minjam itu boleh, tapi lek balike malih luwe niku kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Di situ ribanya. Itu di situ permasalahannya. Pinjam meminjam boleh, utang piutang boleh. Nah iya, bahasanya kan iso tak kan malah ujung-ujungnya kan oleh duit. Gadekne niku. Kok balike banyak otomatis kan jenengan bahasanya kan minjem malian. Malih minjem duit, balike luwe. Kan ngono intine. Bahasane gadekne boleh gadekne iki boleh. Boleh, tapi lek malih ada bunganya niku di situ yang riba. Lek orang ngono oleh duit kok ngendi, Pak? Nah, iki sing lek ngono angel. Ingat kita menolong orang itu tujuannya mulia.
ada satu kelompok yang nanti di akhirat itu langsung Allah kasih pertolongan, yaitu orang yang mudah dalam memberikan utang, apalagi membebaskan utang. Rata-rata ngengkele ngono, Pak. Koperasi niku. Lek ora ngono oleh untung kok ngendi? Nggih mbayari pekerjaan iki kok ngendi? Lek ora nganakne duit. Kan gitu. Intine iki ngoten. Ya lek bekerja jangan begitu. Jangan nganakne duit. Nganakne bebek, wedhus, ndak apa-apa lek nganakne duit haram. Nah ini kita terkena semua. Ingat hadisnya kemarin dalam Sahih Al-Bukhari, Sunan Ibnu Majah, minimal kita kena debunya. Nah orang kena riba langsung kena debunya. Nah, riba kita ngaji minimal udah kita hilangkan pelan satu hilang. Tapi lek debune orang iso saya ngilangin itu debune niku. Ndak bisa, angel. Ya mungkin bisa lek uang tapi saya belum bisa. Debune niku. Tapi lek ribanya no, sudah ndak sama sekali. Yang bisa saya tinggalkan. Termasuk listrik riba, ndak, arisan yang riba no semua Pak. Wis apa eneke. Tapi lek debune angel niku lek debune niku. Nggih. Ora ketok marai debune niku, apalagi ora ngaji. Ora bakal ketok, sing ribae ora ketok. Sing riba ndak ketok, apalagi debunya. Itu sing ra ngaji. Sing ngaji rawani. Lek ngaji nggarai ngerti malih apa-apa ora oleh. Kan ngoten malih. Makane entek suwi-suwi. Tapi bersyukur panjenengan ngertine iku sik urip didandani, sering saya sampaikan niki. Contoh, kalau dosa itu berbau, panjenengan mencolot melari dari saya. Dosanya saya mungkin lebih banyak daripada panjenengan. Lek dosa itu berbau, lek dosa itu benjol-benjol, panjenengan wedi roh kula. Tapi Allah Maha Pengampun, mau bertobat diampuni. Sing repot kita tidak tahu itu dosa, riba, syirik, bid'ah, kita tidak tahu. Dan tidak mau tahu sampai dibawa mati, bahaya. Tanggung jawab di hadapan Allah itu mengerikan. Mending saiki rada isin-isin titik, rada digojloki ndak apa-apa. Paling mek ngono tok. Kita selamat dunia ning akhirat tidak selamat. Mengerikan nih, betul-betul mengerikan. Mending pun untuk saiki. Tidak ada semua orang itu yang tidak punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya dosa. Posto orang nek critane wong sing paling soleh pun sapa ngono. Menurut panjenengan dosane akeh lek sak kompas niku. Mungkin dosa sing syirik enggak, tapi mungkin dosa di riba niki banyak, hampir semuanya pontok sinten mawon. Termasuk saya. Makanya kita preteli, kita ubah. Ya mudah-mudahan yang lainnya itu ngerti kabeh. Kita sing baru belajar, semuanya wis belajar kabeh, jadi wis ngerti. Nggih, insyaallah ngoten. Jadi intinya tetap gadaian itu, menggadaikan itu boleh, tapi jangan ada ribanya. Nah, itu sing angel niku. Oleh ngutang itu oleh asal jangan ada bunganya. Ngoten mawon carane monggo. Atau nanti jamaah sini gawe bank Al-Falah Bank. Oh, begitu. Itu begitu, memang harusnya begitu. Nanti kita bentuk pelan-pelan. Demikian insyaallah, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.